sedang ramai nih, grup Facebook yang baru-baru ini sedang ramai-ramai dibahas, yang nama akunnya Fantasi Sedara, ya kan? Tadi rekan-rekan menyampaikan bagaimana tanggapan kepolisian. Jadi tadi kami juga sudah koordinasi dengan Direktorat Cyber Polda Metro Jaya, dan kalau rekan-rekan juga lihat di Instagram punya Kominfo juga, dan ada jawaban dari Humas Mabes Polri di situ. Jadi sudah pasti Direktorat Cyber Polda Metro Jaya akan menyelidiki dan mendalami tentang akun Facebook tersebut. Ya, sekali lagi akan menyelidiki dan mendalami segala sesuatu yang ada di akun Facebook tersebut. Oke, itu yang pertama. Nah, untuk selanjutnya, saya menjawab pertanyaan rekan-rekan tentang Nikita ulangi, saudari saudari MN. Sampai saat ini belum ada surat atau pernyataan dari rekan-rekan JPU tentang P21 berkas perkara tersebut. Ya, tapi kami dapat memastikan bahwa ini kami spill sedikit pada rekan-rekan bahwa berkas perkara sudah dikirimkan oleh Direktorat Reserse Siber itu tertanggal 5 Mei 2025. Ya, tertanggal 5 Mei 2025. Dan saat ini masih dalam penelitian rekan-rekan JPU. Ya, mohon bersabar, mudah-mudahan segera ada jawaban yang mudah-mudahan langsung P21 dan bisa tahap 1 dan tahap 2 kan. Itu untuk pertanyaan rekan-rekan mengenai kasus NM. Nah, saya lanjut lagi tentang update kasus pembunuhan NG, ya, dengan inisial NG. Kenapa dipindahkan ke Kejaksaan Cikarang? Sebenarnya tidak perlu dipertanyakan itu, saudara-saudara. Karena sudah pasti yang namanya penuntutan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan itu akan dilakukan dan bisa dilakukan di mana terjadinya tempat kejadian perkara atau lokasi tempat terjadinya tindak pidana tersebut. Jadi pada saat itu TKP yaitu di perumahan Cibarusah, ya toh? Nah, itu kan masuk dalam wilayahnya Cikarang, jadi makanya itu dipindahkan ke penanganannya ditangani di Kejaksaan di Cikarang. Ya, saya sekarang menjawab, sambung ya. Ini menyampaikan tindak pidana narkotika, ya, yang berupa dalam bentuk permen yang mengandung narkotika golongan 1 jenis delta THC, tetrahydrocannabinol, yang melibatkan atlet basket profesional, ya, dengan inisial atas nama JDS, ya, yang ditangani Satres Narkoba Polres Bandara Soekarno-Hatta. Uraian peristiwa pengungkapan kasus ini berawal dari adanya informasi dari Bea Cukai yang mencurigai adanya tindak pidana peredaran gelap narkotika yang dikirim dari Thailand ke Indonesia, ya, yang dikirim dari Thailand ke Indonesia melalui jasa pengiriman, yaitu berupa satu buah paket MS for Thailand dengan nomor dengan nama pengirim inisial JK. Saya kasih inisial nama pengirim JK dengan alamat
Ya, saya tidak usah sebut alamatnya, ya toh, yang mana di dalam paket tersebut berisikan 20 bungkus permen bertuliskan Vitabyte yang berisi permen yang mengandung narkotika yang diduga berisi permen yang mengandung narkotika golongan 1 delta 9 THC, tetrahydrocannabinol. Dengan jumlah keseluruhan 132 buah dengan berat keseluruhan 869 bruto atau 896 gram. Selanjutnya akan dilakukan joint investigation ya antara Polri dengan Bea Cukai, dilakukan penangkapan yaitu pengambilan paket EMS atas nama tersebut ya pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025 sekira pukul 21.47 waktu Indonesia Barat di lobi apartemen Casa de Parco Sampora, Unit Magnolia, Kecamatan Cisauk, kawasan Taman Kota Barat, ya, di Bumi Serpong Damai, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Nah, untuk nama tersangka tadi sudah jelas, ya, inisial JDS. Kemudian tadi diamankan sudah jelas di apartemen Casa de Parco Sampora, Unit Magnolia. Ya, perannya membeli, mengimpor, memiliki, menguasai, ya kan, paket dari Thailand seperti yang tadi kami sampaikan. Nah, barang bukti 20 bungkus permen bertuliskan Vitabyte yang berisikan permen mengandung diduga narkoba golongan 1 delta 9 THC, tetrahydrocannabinol, dengan jumlah 132 atau keseluruhan berat bruto 869 gram. Ya. Saya kira itu rekan-rekan pasal yang dipersangkakan pada tersangka, ya. Pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 113 ayat 2, lebih subsidiar lagi pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kemudian pasal 114 ayat 2 sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan 1. Ancaman hukuman pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan denda pidana paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah 1/3. Ya, ditambah 1/3. Dan pasal 113 ayat 2 dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan 1. Ancaman hukuman hampir sama rekan-rekan, dipidana mati, pidana penjara seumur hidup, kemudian pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Himbauan kepada masyarakat, ya, kami Polda Metro Jaya, Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya dan Satres Narkoba Polres Bandara Soekarno-Hatta menghimbau kepada seluruh masyarakat agar terus beraktif dalam memberikan informasi dan terus mengawasi setiap peredaran gelap narkoba maupun obat-obatan terlarang kepada kami. Laporkan, sampaikan, dan jangan takut identitas akan dirahasiakan. Demikian untuk hari ini rekan-rekan. Ada pertanyaan?
Ya, kalau sudah dikirim berkas, kalau nanti dinyatakan oleh kawan-kawan JPU dinyatakan berkas itu lengkap, maka bentuk surat yang akan dibalas oleh kawan-kawan JPU adalah P21. Ya, kalau nanti sudah lengkap. Jadi kita lagi menunggu hasil penelitian dari kawan-kawan kejaksaan. Mudah-mudahan berkas perkara dari NM sudah dinyatakan dan bisa dinyatakan lengkap sehingga bisa di tahap 2 kan baik pelaku, barang bukti dan berkas perkaranya. Kita lihat nanti ya, kita lihat nanti. Kita akan di sini dalam hukum itu tidak boleh berandai-andai. Jadi kita harus bicara masalah kepastian. Ya, kita harus bicara di hukum itu tidak boleh bagaimana kalau, tapi kita bicara yang real, yang kenyataannya. Jadi kita lihat nanti. Ya, sekali lagi kita sama-sama berdoa mudah-mudahan berkas dinyatakan lengkap oleh kawan-kawan KPU. Ya, gini, kepolisian itu memiliki kewenangan itu melakukan penahanan 20 hari. Ya, sudah dilaksanakan. Dan bisa diperpanjang dengan mengajukan melakukan permohonan kepada ke JPU perpanjang penahanan selama 40 hari. Dan itu sudah dilaksanakan. Dan kemarin diajukan lagi penahanan, ya, penahanan pengadilan. Sebenarnya kalau untuk penahanan di pengadilan itu 60 hari, baru diambil penyidik itu 30 hari. Saya ulangi, baru diajukan penyidik itu 30 hari. Berarti kawan-kawan penyidik masih ada menunggu kesempatan, tapi mudah-mudahan langsung bisa P21 ya. Kita jangan sampai biar jangan berlarut-larut lama. Mudah-mudahan P21, tapi masih ada 30 hari kalau memang nanti belum dinyatakan lengkap oleh kawan-kawan JPU. Ya, karena penahanan yang dari pengadilan itu 60 hari. Oke? Nah ini Mas, makanya kami kepolisian Polda Metro Jaya, saya yakin dan begitu juga dengan Cyber Mabes Polri, pasti rekan-rekan di siber itu pasti bergerak dengan cepat, ya, karena ini yang ditangani adalah perkara-perkara siber. Menangani perkara siber itu harus cepat, ya, yang menyangkut untuk mengamankan barang bukti, untuk mengamankan segala sesuatu yang ada di dunia maya. Jadi mohon doanya mudah-mudahan ya segera bisa terungkap, ya, mudah-mudahan semoga bisa terungkap dan kejahatan tersebut bisa kita hentikan dan jangan sampai terjadi lagi di Republik Indonesia, ya. Sekian ya, cukup ya. Ya, kemarin kan sudah disampaikan oleh Pak Kabid di sini bahwa sudah 24 kurang lebih 24 yang kita ambil keterangan, ya, untuk mengumpulkan dan untuk memastikan bahwa hal yang dilaporkan itu pidana atau tidak, gitu. Yang dilayangkan penyidik adalah undangan, ya, adalah undangan klarifikasi, ya. Jadi nanti kita lihat nanti apakah masih perlu untuk mengklarifikasi orang-orang atau dengan inisial-inisial yang tadi saudara sebut, atau cukup dengan yang sudah memberikan keterangan atau klarifikasi bisa langsung dinaikkan ke tahap penyidikan atau ke tahap yang selanjutnya. Kita tunggu saja nanti, ya, kita tunggu saja nanti.
Kalau sampai saat ini yang saya cek ke ini kita belum ada terima, ya kita belum ada terima. Tapi nanti akan kami cek lagi, ya nanti akan kita update lagi ke kawan-kawan media. Tapi yang pasti ini rekan-rekan, kami dari kepolisian, dari Polri, apapun bentuk laporan pengaduan pasti akan kami tanggapi dan kami terima. Nanti kan tinggal lihat apakah itu memenuhi unsur pidana atau tidak, kan gitu, masuk dalam perbuatan pidana atau tidak. Tapi semua keluhan, semua pengaduan, semua laporan kepolisian negara Republik Indonesia berdasarkan perintah Bapak Polri dan penekanan kembali oleh Bapak Kapolda, siapapun yang datang ke kantor kepolisian mau melaporkan kejadian apapun, mau mengadukan apapun, mau menyampaikan informasi apapun harus diterima dan dilayani dengan baik. Ya, jadi itu jawabannya. Ya, kalau memang mau melapor, ya silakan. Ya, dan pasti akan kita terima. Nanti akan tinggal bagaimana pembuktian tentang perbuatan yang dilaporkan tersebut. Ya. Nah itu nanti saya update lagi ya. Nanti kita update lagi masalah rekaman ilegal tersebut. Bukan belum ada proses. Saya kan harus cek dulu ke kawan-kawan penyidik. Ya. Gini, karena saya harus menyampaikan informasi yang pasti kepada rekan. Jangan sampai nanti saya salah menyampaikan. Ya, kemarin kan Pak Kabid menyampaikan. Lebih baik kita agak lambat memberikan informasi daripada kita terlalu cepat memberikan informasi, ternyata informasi yang kami sampaikan itu menyesatkan. Ya, sama saja nanti saya menyebarkan berita hoax. Ya, semangat sekali. Hah? Ya. Baru akan melakukan penyelidikan. Ya, tadi kan saya sudah sampai. Baru akan melakukan penyelidikan. Ya. Karena kalau untuk menutup Facebook tersebut kan kewenangan dari Kominfo. Iya, Komdigi kan? Ya. Ya, dari Komdigi ya, sorry. Sudah pasti akan koordinasi. Ya, sudah pasti akan koordinasi dengan stakeholder yang terkait untuk pengungkapan perkara-perkara yang seperti itu. Ya. Ada lagi? Hah? Nanti dulu itu. Ya, kita kumpulkan karena tadi kita pertanyakan belum ada jawaban. Ya. Terima kasih rekan-rekan ya. Hah? Gimana? Kenapa? Pertanyaanmu lengkap kali. Ada nggak ya? Ini selama operasi Berantas Jaya dari tanggal 9 sampai tanggal 15 hari ini, ya, kami sampaikan perkembangannya para rekan-rekan bahwa Polda Metro Jaya dan jajaran sudah berhasil mengamankan 1.197 orang. Dari 1.970 orang itu kita pilah, ya kan, yang bisa kita tingkatkan ke penyidikan itu 125 orang. 1.072 orang itu dilakukan pembinaan dan pengawasan. Ya, berarti diwajib laporkan. Jadi masih dalam pengawasan yang orang-orang 1.072 orang tersebut. Ya, itu jenis pelanggarannya ada Pak Oga, ada parkir liar, ada pengamen, terus ada pelaku tawuran, kemudian mata elang dan debt collector, kemudian premanisme atau preman yang suka memeras di jalan, kemudian oknum ormas, ya,
yaitu untuk ininya. Untuk jumlah barang bukti uang yang bisa kita amankan itu kurang lebih Rp36.234.900, ya. Ini bentuk perbuatan pidananya pemerasan 600, terus penganiayaan 8, pengeroyokan 11, curas 2, curat 7, sajam 15 perkara, ya. Dan Polda Metro Jaya dan jajaran juga melakukan penindakan, ya, pelepasan atau pencopotan atribut, ya, ormas, ya, di wilayah Jakarta Pusat. Itu yang terbanyak di wilayah Jakarta Pusat sebanyak 141, ya, 141. Saya tidak usah sebut nama ormasnya karena ini oknum, ya, rekan-rekan, ya, oknum. Saya kira itu, rekan-rekan. Nah, pada kesempatan ini terakhir, ya, kembali tadi kami menaikkan tentang premanisme. Polda Metro Jaya, ya, Bapak Kapolda Metro Jaya menghimbau dan mengajak kepada seluruh masyarakat, termasuk pelaku usaha, pengemudi transportasi umum, ojol, kawan-kawan pedagang, dan warga lainnya, ya, warga lainnya, untuk berani dan dimohon untuk melaporkan segala bentuk praktek premanisme yang terjadi atau yang dialami atau yang dirasakan di mana saudara berada atau di tempat tinggal saudara, ya. Jangan takut melaporkan, tidak usah khawatir, sudah ada linknya, nomor telepon yang sudah bisa dihubungi dan gratis di call center 110, atau langsung datang ke kantor kepolisian terdekat, bisa Polsek, bisa Polres, bisa Polda, ya. Sekali lagi disampaikan, jangan khawatir karena Polda Metro Jaya menjamin keamanan dan kerahasiaan identitas Anda sebagai pelapor, pengadu, atau pemberi informasi, ya. Operasi Berantas Jaya 2025 mengedepankan partisipasi aktif masyarakat sebagai mitra kepolisian dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan bebas dari gangguan preman, ya. Karena kami Polda Metro Jaya menyadari tidak bisa sendiri dalam menciptakan keamanan di wilayah DKI Jakarta. Kita butuh stakeholder terkait, kita butuh peran masyarakat, karena segala suatu informasi dari masyarakat itulah yang sangat kami butuhkan untuk mengungkap kejahatan-kejahatan tersebut. Sekian, ya. Kan sedang didalami, ya. Kalau untuk gini, dalam hal pengungkapan pidana itu kan kita tidak bisa serta-merta menyampaikan, wah ini terkait, kita tidak boleh mengandai-andai. Jadi harus ada hubungan keterkaitan dan antara keterangan satu, keterangan lain, apakah benar ini ada korporasi atau tidak, ada perintah atau tidak, dan lain-lain, ya. Dan itu sedang didalami oleh penyidik. Jadi sekali lagi tadi sudah kami sampaikan, mohon bersabar. Yang pasti kami menjamin bahwa penyidik di Polda Metro Jaya pasti akan profesional dalam menangani perkara ini, ya. Itu tadi jawabannya, sedang didalami, ya, sedang didalami. Belum nanti, ya. Kita dalami dulu, ya. Saya juga udah dengar tadi kita dalami, ya. Tadi belum dimasukkan dalam draft pertanyaan. Ada lagi? Cukup, ya. Makasih, ya.